Debra, kamu aman kok di sini. Coba kamu tarik nafas dalam-dalam, lalu kamu duduk. Saya nggak bisa, Kak Fani. Presentasi kelompok saya besok, saya merasa penting sama seperti SMA dulu. Semua orang menentang saya. Kita sudah berlatih grounding selama beberapa sesi. Kamu membuat kemajuan. Ingat, perasaan itu sementara. Tapi ini tidak cukup cepat. Saya butuh sesuatu yang langsung menyelesaikan ini sekarang. Ada apa, Kak? Oh, tidak ada kok. Maaf ya. Tadi kamu bilang butuh lebih cepat. Iya, apakah ada cara lain, obat atau hipnotis saya dengan itu bisa? Sebenarnya, saya kenal sama seseorang yang terapis. Namanya Abel. Dia cukup berpengalaman. Beneran, Kak? Boleh kasih nomor teleponnya, Kak? Dia ada di kafe dekat sini. Kita bisa temui dia sebentar setelah sesi ini. Jika kamu mau, saya bisa temani kamu. Hai Abel. Hai. Oh iya, tadi kan aku suka cerita sama kamu soal Debra. Nah ini Debra, ini Abel. Oh, jadi kamu Debra ya? Stephanie sering cerita sih sama saya. Iya. Terkait masalah kamu nggak perlu khawatir. Karena saya juga udah sering nanganin beberapa kasus yang melibat kamu. Dengan terapi direction saya jamin kamu bisa presentasi besok tanpa merasa gugup dan sedih. Beneran, Kak? Beneran. Tadi karena kamu mau rekomendasi dari Stephanie, aku sering special day plus. Jadi Stephanie juga akan dapat title something untuk referralnya. Terima kasih Kak Fani. Terima kasih sudah berbincang dengan saya. Selamat siang, Kak. Selamat siang Debra, silakan duduk. Saya jadi lebih tenang, Kak. Teknik pernapasan yang diajarkan Kak Abel agak berbeda, tapi ada satu hal yang mengganggu saya. Apa itu Debra? Dia sepertinya terlalu fokus pada biaya sesi berikutnya, dan dia terus bertanya tentang kakak, tentang bagaimana kakak sebagai psikolog. Dan presentasi saya lumayan. Saya tidak pingsan, tapi saya merasa kosong, seperti keberanian saya itu dipinjamkan, bukan milik saya sendiri. Debra, sebenarnya ada yang harus saya katakan kepada kamu. Saya minta maaf kalau ini sedikit menyinggung. Saya melakukan kesalahan yang serius, yaitu yang memperkenalkan kamu sama Abel dan membawamu ke dia saat itu juga. Sebagai psikolog, saya memiliki kode etik yang sangat ketat. Salah satunya adalah hanya boleh merujuk klien kepada profesional yang saya yakini betul kompetensinya dan metodenya. Dan saya tidak yakin sepenuhnya dengan metode Abel. Tapi kenapa kakak melakukan itu? Karena pada saat itu saya terdesak. Saya juga melihat kamu sangat putus asa dan saya ingin memberikanmu harapan dengan cepat. Itu sebenarnya keputusan yang salah. Saya juga mengakui ada konflik kepentingan pribadi karena Abel adalah sahabat baik saya. Itu sama sekali tidak profesional. Debra, saya sungguh menyesal. Saya telah melanggar kepercayaan yang kamu berikan. Saya tidak bertindak sebagai psikolog yang seharusnya untukmu saat itu juga. Untuk itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Jadi, terapi dengan Kak Abel itu beresiko. Sebenarnya saya tidak bisa menilai sepenuhnya. Tapi yang pasti, itu bukan pendidikan yang seharusnya saya berikan. Proses terapi yang kesini dengan pendekatan yang bertahap dan berbasis evidence mungkin terasa lambat. Tapi itu dibangun untuk membantu pulih dengan fondasi yang kuat, bukan sekedar gantian. Awalnya saya merasa sedih, Kak. Tapi terima kasih sudah jujur ya, Kak. Kejujuran kakak sekarang justru membuat saya percaya lagi. Debra, terima kasih banyak ya. Mulai sekarang kita akan kembali ke proses yang seharusnya.
Jika kamu memilih untuk tetap melanjutkan dengan Abel, itu hakmu, dan saya akan menghargainya. Tapi, jika kamu memilih untuk tetap di sini, saya berjanji akan memberikan yang terbaik dengan integritas yang penuh. Saya ingin coba lanjut di sini, Kak, tapi dengan batasan yang tegas. Itu adalah keputusan yang sangat dewasa, dan saya setuju. Batasan itu perlu